Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peran uang tunai sebagai alat pembayaran, sehingga transaksi non-tunai di Indonesia semakin efisien. Ditambah lagi, transaksi non-tunai semakin diminati dengan hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard. Dilansir dari CNBC Indonesia, sejak Januari sampai Oktober 2023, total volume transaksi KRIS sebesar 1,59 miliar. Dari sisi nominal, nilainya mencapai 24,97 triliun rupiah. Dari jumlah sisi penggunanya, hingga Oktober 2023 juga telah mencapai 43,44 juta atau setara dengan 92% dari total target sampai akhir tahun 2023 sebanyak 45 juta. Sementara itu, jumlah merchantnya sebanyak 29,63 juta. Sebagian besarnya ialah merchant yang berasal dari UMKM sebesar 91,9%. Porsi usaha mikro 55,70%, kecil 30,17%, menengah 6,02%, dan besar 3,74%. Namun, segala kemudahan yang didapat dari digitalisasi keuangan tersebut masih dibayangi oleh resiko cyber, salah satunya yang paling sederhana namun efektif yaitu phishing. Berdasarkan statistik terbaru dari Kaspersky, sebanyak 356,786 phishing terkait keuangan finansial terdeteksi dan terblokir terhadap pengguna di Indonesia selama paruh pertama tahun ini. Dari jumlah itu, total 166,857 insiden menargetkan sistem pembayaran yang dilansir dari marketeers.com. Yung Xiang-xiong, General Manager Kaspersky Asia Tenggara dalam keterangannya Selasa 11 April 2023, dengan sebagian besar pengguna di sini menyadari ancaman yang menargetkan uang online, sekarang saatnya untuk bertindak segera dan mengamankan perangkat seluler Anda demi menikmati keuntungan dari ekosistem keuangan regional yang lebih terhubung. Ya, perkenalkan nama saya Ilham, dari karyawan Warmundo Desa Dulur. Saya Andika. Andika aslinya Palur. Iya, Karanganyar. Nama Tino. Nama saya Ali Kanun. Ya, tahu kan pembayaran lewat online lah intinya gitu ya kan. Kris, kalau setahu saya sih ya kayak pembayaran via online gitu sih mas, biar lebih mudah buat bayar, biar kalau nggak ada cash kan bisa pakai Kris gitu. Tahu Bapak? Ada yang datang ke sini gitu dari Shopee. Iya, dikasih buat partnya itu. Kris pembayaran ya. Kalau pakai itu sih tiap hari sih pasti ada terus. Cuman udah beberapa kali gitu ya kan mergokin orang yang pakai scan palsu lah, yang apalah gitu. Cuman ya udahlah biarin. Cuman ya pernah 1 kali 2 kali ya negur gitu ya kan. Itu kan posisinya rombongan, cuman negur secara halus. Jadi diambil ke belakang untuk ngobrol secara baik-baik gitu, pernah. Kalau itu sih pernah sih mas 2 kali ya, tapi untung ketahuan semua. Jadi kan pernah ada mbak-mbak gitu ya bayar pakai Kris itu sekitar ya di bawah 50 ribuan sih mas, bayar gitu terus ngakunya udah kan, tapi nggak dikasih tahu sama, kan biasanya kalau udah bayar kan dikasih tahu gitu kan, sama temenku. Curiga kan, dicek di HP, ternyata belum masuk terus ditungguin, katanya alasannya gangguan atau apa gitu. Terus tapi di tempat tembak belum ada kayak riwayat gitu loh mas, riwayat pembayaran sing baru aja bayar gitu. Ya udah, harus habis itu ditungguin beberapa menit, terus akhirnya
mbaknya bayar lagi terus baru masuk gitu. Jadi ya hampir ketipu gitu. Ya pernah ada, cuman apa sana yang belum masuk apa ada nggak tahu. Oh ya, ada pernah yang nggak masuk. Seingat saya lebih dari 2 kali. Perempuan itu bahkan ngambil aja terus jalan hari Senin, kemudian 2 minggu lagi datang lagi, begitu lagi. Yang ketiga hari Selasa dia datang pas agak sepi, dia ngambil sebenarnya 10.000, sebenarnya cuma 10.000 itu. Jadi dia nggak dikus gitu, dia langsung jalan. Saya tanya, saya panggil, dia berhenti. Pak udah bayar belum ya gitu? Udah Pak, sama siapa? Tunjukin aja ininya. Oh iya pas 10.000, cuman tanggalnya kan harusnya kan ada kan. Cuman saya nggak begitu pengen mempermasalahkan, karena cuma nilainya 10.000 satu. Kedua kalinya ntar bikin malu depan orang banyak. Emang di sini sepi, nggak orang banyak, nggak banyak. Tapi di sini kan banyak. Di Bali orang, ya kan banyak orang di sini. Nah, saya nggak mempermasalahkan. Ternyata dia itu terus sampai begitu nggak pernah lewat di sini. Mungkin dia orang luar apa gimana nggak tahu. Mungkin karena dia pakaiannya yang dipakai juga cuma itu aja. Mas ya, Mas udah ya. Posisi kan kalau udah berhasil ada notif juga kan. Nah ini nggak ada notif terus, sekali 2 kali udah biarin. Ketiga keempat kalinya Mas di situ kan berhasil terus, tapi di sini kok nggak ada notif gitu kan. Tapi kan ini udah berhasil ya. Ya udah sobat sini minjem handphone gitu ya kan. Nggak mau, saya ambil, lihat ada bukti. Ini maksudnya apaan ini? Ini maksudnya apaan? Iya, Kalau benar-benar ketipu, alhamdulillah belum sih Mas. Ya, tapi ya satu lagi ada sih, itu sampai jutaan sih malahan. Jadi pesan banyak nih loh Mas. Pesan banyak, habis itu apa itu namanya? Bayar, terus dia bilangnya kelebihan uang, habis itu suruh ngembaliin gitu katanya. Terus sama ownernya ditanyain dulu gini gitu, ternyata itu penipuan, terus untung aja nggak dibalikin gitu loh Mas. Jadi gimana ya, sebenarnya mah pakai kris tuh agak ribet sih Mas. Agak ribetnya gimana ya? Ya itu kayak tadi ada yang pakai scan palsu kan ya. Apalagi mendingan sih enaknya sih cash gitu ya kan. Cuman ya ngikut zaman juga ya kan. Cuman ya ada aja lah, tiap hari itu pasti ada aja. Ada aja kayak gitu. Kalau efektif sih sebenarnya efektif sih. Jadi lebih mudah kalau nggak ada cash, nggak ada kembalian gitu kan, bisa pakai kris gitu kan. Ya gimana ya, karena sekarang udah tren kan, banyak yang datang tanya dulu ada kris nggak, ada lah baru. Saya untuk memfasilitasi saya memfasilitasi itu aja. Ya kalau saya bilang efektif karena apa, tidak ada kembalian aja kan, jadi kan nggak begitu repot gitu, nggak begitu repot. Lain kalau kita uang cash kan, uang kan ada kembaliannya entah 2.000, 1.000 atau ada lagi yang 500, dia kan nggak ada uang 500-an. Ya, tapi saya sih ada uang 500 nggak ada kembaliannya, kalau 1.000 nggak ada kembaliannya, tapi saya pakai permen. Itu saya 500 saya kasih 2, 1.003 itu kalau nggak ada uang 1.000-an. Karena banyak kan 2.000-an, 1.000 sama 500 kan salah. Yang jangan menipu aja gitu. Saya kira bukan menipu, mungkin keliru apa gimana. Ya nggak tahu apa. Jadi kita kalau baiknya ya itu tadi, terus terang aja. Kalau kita jujur kan ngomongnya pelan, ya kan, Pak, saya minta maaf Pak, saya nggak ada uang, saya kasih ada kiriman nanti.
kan enak. Ya, pesan saya cuma itu aja. Cepet-cepet tobat aja sih mas. Soalnya kan nanti kan dosanya yang nanggung yang di atas. Udah sih, itu aja. Nah, yang penting jangan sampai nipu kayak gitu, soalnya gimana ya, takutnya kan buat dianya juga, takutnya sewaktu-waktu gitu ya kan, ketahuan kan yang malu juga kan pasti dianya juga gitu ya kan gitu. Itu doang sih pesan-pesan. Yang penting jujur aja gitu, supaya kalau gak punya uang, gak punya apa, mending jujur, intinya mending bond lah intinya gitu ya kan, pasti dikasih aja gitu.